kejadian itu kami anggap janggal. Ibu, jadi anak ibu, sementara kita bawa ke kantor dulu, yang menjelaskan keterangan masalah kejadian tidak pidana culas kemarin, ya? Iya, Pak. Maksud dan tujuan saudara melakukan perbuatan itu apa, Mas? Supaya saya mendapatkan kebijakan terpanjang waktunya, karena tak tahan atas tekanan terus-menerus utang piutang. Jadi harapannya mendapat kebijaksanaan dari orang-orang yang memberikan sampai pinjaman utang. Ya. Tanggungan hutang saudara itu berapa nih? Sekitar berapa? Kurang lebih 150. 150 juta. Itu kepada berapa orang? 5 orang. Kepada 5 orang. Sampean minjam uang itu tujuannya untuk apa? Awalnya buat bisnis jual beli kopi, Pak. Bisnis jual beli kopi, ya. Dari Kamis tanggal 2 Juli 2020 kami menerima laporan di Pekuan Argo Mulyo, Kecamatan Sumberjo telah terjadi tindak pidana culas. Pengakuan korban, uang hasil dia ngambil di Bank BRI unit Sumberjo sebesar 100 juta. Setelah nyampe di rumah, ternyata ditunggu sama pelaku pencurian dengan kekerasan dengan cara mengambil uang yang berada di tas, kemudian pelaku menusukkan pisau ke dada sebelah kanan korban. Setelah mendapat pelaporan dari korban, kami dari Polsek Sumberjo melakukan penyelidikan dengan cara meminta keterangan para saksi, pelapor dan korban. Setelah hasil dari kami melakukan penyelidikan, dapat disimpulkan jika kejadian tersebut terasa janggal. Makanya kami melakukan interogasi terhadap saksi-saksi sehingga dapat kami amankan 2 orang yang diduga telah merekayasa kejadian culas tersebut. Sehingga 2 orang tersebut kita amankan di Polsek Sumberjo. Modus mereka ini seperti apa? Modusnya pura-pura menjadi korban tidak pidana culas. Jadi mengajak satu rekannya untuk membantu melancarkan rekayasa tersebut dengan cara menancapkan pisau di dada sebelah kanan korban dan membawa kabur tas yang berisi uang yang juga berisi 100 juta. Untuk yang nusuk sendiri rekannya atau pelaku sendiri? Setelah kita lakukan interogasi, ternyata yang menusukkan pisau si korban sendiri. Atas permintaan korban, rekannya tidak mau sehingga ditusukkan sama si korban sendiri. Untuk peran si rekan tersangka yaitu membawa tas yang berisi uang kabur. Tapi untuk uang sendiri itu memang ada? Uang ada di dalam tas sebesar 800.000. Jadi untuk yang 100 juta itu tidak ada. Keterangan korban 100 juta dia ngambil di Bank BRI unit Sumberjo, tapi ternyata itu tidak ada. Cuman 800.000 dalam tas korban. Pada saat dia melapor, korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan. Itu ada tancapan pisau yang menurut keterangan dalam sekitar 3 cm. Setelah kejadian, pelaku sempat dirawat di rumah sakit dan kita lakukan interogasi. Ternyata keterangannya tidak sinkron dengan kejadian tersebut. Yang bersangkutan sementara kita kenakan pasal 220 atau laporan palsu. Kenapa mereka ini melakukan hal seperti itu? Menurut keterangan sementara dari korban berikut tersangka, si korban merasa bingung karena terlalu banyak hutang. Tujuan dia merekayasa kejadian tersebut biar ada penghapusan hutang. Kalau dikira sekitar 150 juta total. Kepada berapa orang? Kepada kurang lebih 5 orang. Saya minta bantuan teman, Siapa? Pak Darsono. Pak Darsono ini, ya? Itu pada saat sampean meminta bantuan itu sampean mengiming-imingi imbalan nggak kepada saudara Darsono ini? Sempat ditawarkan nggak? Sempat ditawarkan tapi dia nggak mau. Oh, sempat sampean tawarkan, cuman Pak Darsono ini tidak mau, ya? Dimintai bantuan oleh Mas Zainal, ya?
Kenapa sampai mau Pak? Sebenarnya saya dari awal udah nggak mau, udah saya ingetin nggak baik itu, jangan kata saya kan. Tapi ini kan kata dia jalan yang terakhir katanya. Kalau ini kelar katanya selesai, ya udahlah saya bantu meskipun itu taruhan nyawa saya. Ini demi teman saya bantu, saya nggak ngarepin imbalan apa-apa. Tapi sempat ya sampai ditawarkan imbalan ya? Sempet, cuma saya nggak mau. Untuk apa? Nggak bilang dia Kak. Berapa nggak bilang? jumlahnya? Cuma nanti saya kasih gitu aja. Cuma akan dikasih. Kalau reaktif juga.